Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali lagi bersama Bin Bas TV yang akan melanjutkan kajian di setiap hari Senin, membahas tentang kaidah-kaidah fikih dalam Islam. Insyaallah akan diajarkan oleh Ustadz Muhammad Syafi'i hafizahullah ta'ala dari kitab Zawahir Al-Adaniyah yang disyarah oleh syekh kita sendiri, yaitu Syekh Labib hafizahullah ta'ala. Insyaallah semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhubung Ustadz Syafi'i telah hadir di tengah-tengah kita, maka langsung saja kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kepada Ustadz Syafi'i, tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita menggunakan buku Al-Jawahir Al-Adaniyah mengenai Al-Qawaidul Fiqhiyah, di mana buku ini adalah karangan guru kita Syekh Labib hafizallahu taala. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmatinya dan memberikan pahala kepadanya. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang dalil-dalil tentang at-tabi'u tabi'un. Kemudian sekarang akan kita lanjutkan kembali tentang kaidah at-tasi'ah, kaidah yang ke-9. Ar-rukhasu la tunatu bisyak. Makna al-qaidah, makna dari kaidah ini adalah ar-rukhas jam'u rukhsatin. Ar-rukhas itu adalah jamak dari kata rukhsah. Artinya secara bahasa adalah keringanan. Keringanan. Wahiyal hukmu tsabit ala khilafil asli li'udhrin. Kemudian secara istilah adalah hukum yang ditetapkan yang berlawanan dari hukum aslinya dengan dikarenakan ada udurnya. Contoh sederhana misalnya, ketika kita melakukan safar, kalau misalnya kita mukim, kita tidak melakukan safar, kita wajib melaksanakan sholat yang 4 rakaat itu tetap 4. Artinya tidak boleh disingkat atau diqashar menjadi 2. Nah, ketika kita safar, kita dibolehkan untuk melakukan qashar. Dan qashar ini adalah lawan dari yang tidak qashar tadi kalau misalnya kita mukim. Makanya di sini dikatakan hukum yang ditetapkan berlawanan dari hukum aslinya. Seperti itu. Kemudian wasyak, yang dimaksud dengan syak di sini adalah huwa taraddud baina amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar.
Asyak artinya adalah at-taraddud baina amrayni. Kebingungan atau tidak adanya perbedaan antara dua hal, la maziyata, yang tidak ada yang lebih, artinya sama saja, yang ini dan yang itu sama saja, makanya ragu dia. Li ahadima 'alal akhar, jadi antara yang ini dan itu sama saja, tidak bisa dibedakan mana yang lebih menonjol, tidak ada yang yang lebih berat atau yang lebih ringan, makanya dibilang ragu. Kalau misalnya kita mengatakan sekarang sudah masuk waktu zuhur, sementara kita di dalam ruangan, kita tidak melihat jam, kita tidak melihat cuaca, tidak melihat matahari. Nah, dengan perkiraan saja seperti ini, kita dalam kondisi ragu apakah benar-benar masuk waktu zuhur atau belum. Ini namanya ragu. Jadi tidak bisa dibedakan benaran sudah masuk atau belum. Kemudian makna dari kaidah ini adalah annahu idza kana sababur rukhsati mashkukan fihi fala yajuzu al-iqdamu 'alayha idil aslu adam rukhas. Makna dari kaidah ini adalah bahwa apabila sebab rukhsah itu diragukan, sebab rukhsah itu sudah diragukan, fala yajuzul iqdam 'alaihi, maka tidak boleh melakukan rukhsah itu, tidak boleh melakukan rukhsah. Idil aslu adam rukhas, karena hukum asalnya adalah tidak ada keringanan. Jadi kalau misalnya kita salat zuhur itu 4 rakaat, maka hukum aslinya adalah 4 rakaat, tidak boleh diqashar. Nah, ketika kita ragu misalnya safar, ketika kita sudah safar misalnya, apakah kita sudah berada di titik yang sudah dibolehkan mengqashar salat atau tidak, maka hukum asalnya adalah tidak boleh mengqashar, tidak boleh mengambil rukhsah, tidak boleh mengambil keringanan, karena kita dalam kondisi ragu. Misalnya kita melakukan perjalanan ke Solo misalnya. Nah, di mana di sana itu mungkin kita tidak tahu ukuran dari Jogja ke Solo itu berapa kilometer. Nah, mungkin kita misalnya berada pada kilometer ke-80 atau ke-84 misalnya. Kita tidak tahu persis, karena kita juga tidak mengukurnya. Karena kita dalam kondisi ragu, apakah ini benar-benar sudah lebih dari 83 km atau belum. Maka dalam kondisi ini kita tidak boleh melakukan qashar atau rukhsahnya, mengambil rukhsahnya. Dalil qaidah ini adalah istadalla al-fuqaha li hadhihi al-qaidah bil istishab. Para fuqaha, para ahli fikih itu berdalil untuk kaidah ini yaitu dengan dalil istishab namanya. Istishab itu artinya adalah hukum asal segala sesuatu itu tidak ada. Maksudnya kembali ke asalnya. Hukumnya adalah hukum asalnya. Kalau misalnya hukum sholat zuhur itu 4 rakaat, maka 4 rakaat. Tidak boleh dikurangi. Kemudian ketika kita puasa Ramadan, maka wajib puasa Ramadan. Ketika dalam Ramadan, kita wajib puasa Ramadan. Nah, ketika kita safar, pengen berbuka, padahal kita dalam kondisi ragu apakah sudah sampai batas safar yang dibolehkan berbuka atau tidak, maka hukum asalnya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena dalilnya adalah istishab namanya. Istishab ini adalah al-aslu al-adam. Ini adalah khusus dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Al-istishab artinya adalah al-aslu al-adam, tidak ada.
hukum asal itu tidak ada, maksudnya tidak ada rukhsah. Jadi ini adalah salah satu dalil syar'i, tapi terjadi perbedaan pendapat. Kalau yang ijma' itu antara para madzhab, para ahli fikih itu Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma', Qiyas. Nah, ini adalah dalil yang sudah disepakati para ulama madzhab manapun. Namun istisab ini hanya menurut madzhab Syafi'i saja. Tidak berlaku bagi madzhab yang lain. Demikian juga misalnya qaulu sahabi, perkataan sahabat adalah dalil bagi madzhab Hambali. Dan ini tidak berlaku bagi madzhab Syafi'i atau madzhab yang lain. Jadi dalil itu banyak. Yang jelasnya yang disepakati ada 4. Tapi kalau seperti istishab itu hanya berlaku pada madzhab Syafi'i. Kalau qaulu sahabi hanya berlaku pada madzhab Hambali. Jadi wa wajhu dzalika anna ar-rukhsa ala khilafil asli fala yantaqil ilaiha illa biyaqinin aw dhannin ghalib. Jadi kalau misalnya kita melakukan safar, kita tidak boleh mengambil rukhsah, tidak boleh mengambil keringanan tadi, yaitu mengqashar salat atau menjamak salat, kecuali memang sudah yakin. Misalnya kita sekarang berada di Jogja menuju Solo misalnya. Nah, kita harus pastikan dulu jarak ini berapa. Kalau misalnya madzhab Syafi'i itu adalah 83 km. Kalau sudah pasti 83 km atau lebih, maka baru boleh mengqashar atau mengambil rukhsah. Kalau tidak, maka tidak boleh. Hukum asalnya adalah tidak boleh qashar. Jadi harus pasti, atau memang kita sudah, walaupun tidak pasti, tapi sudah mendekati yakin gitu. Sudah mendekati yakin. Walaupun tidak yakin 100%, yakinnya sudah 80 atau 70% gitu. Itu sudah dianggap boleh. Kenapa? Karena keraguan sudah hilang. Mungkin kita sudah berada misalnya di titik misalnya kalau misalnya kita di titik 82, kita masih ragu misalnya. Ini beneran atau tidak ya. Tapi ketika kita sudah yakin berada di posisi titik 84, maka ini sudah cukup. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita sudah berada di ras KM 100 misalnya, 100 km. Maka itu sudah yakin, sudah pasti kita boleh mengqashar atau menjamak salat. Wa bittali fa idza taraddada asy-syakhs fi musawwigh ar-rukhsah fa yastashabul hukmu bi'adami fi'liha. Oleh karena itu, fa idza taradda, apabila seseorang ragu fi musawwigh ar-rukhsah, pada penyebab rukhsah, kayak safar tadi, kalau dia ragu apakah dia sudah mencapai sebab rukhsah, mencapai safar yang sudah dibolehkan rukhsah, fayustashabul hukmu, maka hukumnya kembali ke hukum asalnya, yaitu istishab. Dengan cara istishab tadi, yaitu hukum asalnya adalah tidak ada rukhsah. Bi'adami fi'liha, tidak boleh tidak melakukannya, tidak boleh melakukan rukhsah, tidak boleh mengqashar salat. Oke. Paham sampai di sini? Oke. Min tatbiqatil qa'idah, di antara contoh praktis kaidah ini, yang pertama, law syakka masihul khuf fi inqida'i muddatil mas lazimahu ghaslu rijlaihi li'anna syarta rukhsatil mas al-muddah fa idza syakka fiha raja'a ila al-asli wa huwa al-ghusl wa huwa al-ghaslu mandi, al-ghaslu
mencuci. Jadi kalau misalnya Fauzi ragu apakah misalnya Fauzi ragu ketika dia misalnya anggaplah Fauzi dia misalnya sudah wudhu kemudian pakai khuf istamala al-khuf. Jadi sudah wudhu kemudian menggunakan khuf, kemudian pada dia lagi kondisi mukim, misalnya lagi kondisi mukim, jadi jumlah waktunya adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Kemudian dia pada hari berikutnya misalnya dia pengen apalagi ketika dia berwudu besoknya, misalnya anggaplah di sini dia menggunakan khuf ini pagi. Besok paginya dia ragu apakah sudah 24 jam atau belum. Dia sudah pakai khuf tadi. Tahu khuf ya? Apakah dia sudah 24 jam atau belum? Maka ketika dia sudah kembali pagi besoknya, pagi hari kedua, misalnya ini hari pertama, ini hari kedua, maka ketika dia ragu, paginya jam berapa, mungkin jam 9 atau jam 10, misalnya, sementara dia sudah berada tepat di jam 10 misalnya. Artinya apa? Dia bisa saja menggunakannya di jam 9 atau di jam 10. Kalau dia sudah berada di jam 10 misalnya lebih 5 menit misalnya, atau jam 10 tepat misalnya, maka kalau dia dalam kondisi ragu ketika jam 10 ini, maka dia wajib mencuci, tidak boleh lagi mengusap ketika wudu. Paham? Kenapa? Karena dia dalam kondisi ragu, kemarin dia jam berapa makainya. Itu maksudnya. Kalau sudah 24 jam ketika dia pakai jam 10, maka sudah tepat 24 jam. Seperti itu. Jadi law syakka masihul khuffi fi inqida'i muddatil mas lazimahu ghuslu rijlihi. Apabila orang yang memakai khuf itu ragu apakah masanya itu sudah selesai, masa memakai khuf itu selesai, lazimahu ghuslu rijlihi, maka dia wajib mencuci kakinya. Artinya tidak boleh lagi mengusap khufnya. Paham? Lianna syartar rukhsatil masih al-muddah. Karena salah satu syarat dalam keringanan mengusap ini adalah waktu, ada ditentukan waktu. Kalau bagi yang mukim 24 jam. Kalau yang musafir 3 hari 3 malam. Fa idza syakka fiha raja'a ila al-asli. Apabila dia ragu besoknya, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu wudu itu harus wajib mencuci kaki, bukan mengusap lagi. Wa huwal ghuslu, yaitu mencuci kaki. Qala sahibuz zubat ini adalah pemilik matan atau penulis matan Zubat namanya Ibnu Ruslan. Wa inna syukka fi inqida'in ghasala, apabila ragu apakah masanya sudah habis, masa pemakaian khuf itu sudah habis, maka dia wajib mencuci kaki ketika wudu. Tidak boleh lagi mengusap. Jadi keringan ini bagi orang yang sudah berwudu, dia boleh mengusap khufnya ketika masih dalam kondisi waktu mengusap itu. Jadi kalau bagi yang mukim kurang dari 24 jam, kalau bagi musafir kurang dari 3 hari 3 malam. Kemudian contoh yang ketiga, man syakka fi jawazi qasri shalah. Siapa yang ragu pada bolehnya mengqasar salat, bi an syakka halil masafatu yajuzu fiha al-qasru am la.
Nah, misalnya dia ragu apakah jarak tempuh perjalanan itu sudah boleh mengqashar salat atau tidak, seperti tadi yang kita contohkan. Au lam yadri anna man iqtada bihi musafirin amla, atau dia tidak tahu imam salatnya man iqtada, jadi yang diikutinya salat itu apakah imamnya juga seorang musafir atau tidak. Atamma salatahu, maka dia menyempurnakan salatnya. Jadi contohnya begini. Kalau yang pertama tadi, kalau dia ragu misalnya dari Jogja ke Solo itu kira-kira berapa meter realnya? Berapa kilometer? 50-an kayaknya. Kalau berarti masih kurang ya. Tepatnya daerah mana yang mendekati 80 itu? Semarang. Semarang lebih kayak. Kalau Salatiga mendekati. Ya, Salatiga ya. Anggaplah Salatiga. Ini kan artinya bisa saja jarak dari sini tuh kalau misalnya di awal-awal misalnya dapat kota Salatiga misalnya mungkin dia tepat di 70-an gitu atau 78 kilo. Kalau misalnya udah masuk sini mungkin sudah 85. Sudah di ujung kota Salatiga mungkin sudah 90-an gitu ya. Anggaplah begitu ya. Jadi jarak kota Salatiga itu anggaplah sekitar ujung ke ujung itu sekitar 12 kilometer. Nah, ketika dia masuk kota Salatiga, mungkin dia sudah berada di sini. Mungkin kalau posisinya di sini, mungkin dia ragu apakah sudah 83 atau belum. Ya kan? Kalau misalnya ada dia silaturahmi dengan saudaranya di posisi yang sini, di tengah misalnya, kalau kita gedekan kota Salatiganya, ini tadi KM 78, ini KM 85, ini KM 90. Ketika misalnya posisinya di sini, yang didatanginya, yang dikunjunginya, posisinya antara 78 sama 75, kan dia dalam kondisi ragu. Apakah sudah lebih dari 83 atau tidak. Nah, maka dia tidak boleh mengqashar salat. Adamu ar-rukhsah. Kenapa? Karena dia apa tadi? Syak. Karena dia ragu. Paham sama di sini ya kalau yang ini. Kemudian ada yang kedua, satu nomor itu ada dua contoh sekaligus. Au lam yadri, atau dia tidak tahu anna man iqtada bihi musafirin aula, atau dia tidak tahu ketika misalnya dia sudah sampai di Salatiga, misalnya di posisi di sini ada masjid, dia sholat di sini, sholat di masjid ini, kan dia sudah boleh mengqashar, sudah lebih dari 83. Nah, imam sholatnya misalnya, jadi ini ada imam sholat jamaahnya misalnya, kemudian ketika sholatnya berlangsung dia berwudu masuk di belakang misalnya atau di samping misalnya. Oke? Anggaplah ini misalnya Rinaldi misalnya ya, dia ke Salatiga mendapati jamaah lagi sholat duhur misalnya, sudah berwudu, artinya apa, dia dalam kondisi tidak sholat dari takbir karena dia tidak tahu imamnya musafir atau bukan, dia ragu imamnya musafir atau bukan, maka dia wajib menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Karena tidak boleh, kalau madzhab Syafi'i itu tidak boleh antum menjadi makmum bagi orang yang mukim. Maksudnya bukan tidak boleh. Tidak boleh antum mengqashar salat atau tidak boleh mengambil rukhsah bagi orang yang tidak rukhsah. Paham? Kalau ini mukim, berarti antum wajib 4 rakaat salat zuhurnya. Tapi kalau antum sudah yakin bahwa imamnya juga musafir dan dia dia salatnya 2 rakaat, maka antum baru boleh 2 rakaat. Kalau dalam kondisi yakin. Tapi kalau antum ragu apakah dia musafir atau bukan, maka tidak boleh. Atau misalnya antum masbuk misalnya. Masbuk imamnya sudah rakaat ketiga. Karena antum tidak tahu apakah dia sudah
sholatnya ini rakaat ketiga, apakah ini yang pertama atau yang ketiga. Kan sama aja kan? Nah, jadi ketika masuk rakaat kedua, misalnya dia anggap ini musafir, imamnya musafir, dia mengqashar sholat duhur, sholatnya sudah rakaat kedua, sudah mau masuk rakaat kedua. Kemudian salam, dan antum tidak tahu apakah ini rakaat keempat atau rakaat kedua. Kan ragu jadinya. Makanya antum menyempurnakannya, wajib menyempurnakan. Paham? Itu maksudnya dari atamma sholatahu, maka dia menyempurnakan salatnya, salat musafirnya. Ya. Kalau madhab yang lain boleh-boleh saja, ada yang membolehkan. Kalau misalnya imamnya mukim, dia nunggu gitu. Kalau misalnya antum mengqashar, imamnya kan 4 rakaat, antum pengen 2 rakaat, jadi antum duduk aja, nunggu sampai rakaat keempat. Kalau bagi madhab yang lain, wallahu alam, ana pun nggak tahu secara pasti madhabnya, tapi ada itu namanya di fikih sunnah. Itu wallahu alam, ana lupa. Tapi kalau secara pasti yang ana ketahui di madhab Syafi'i seperti ini. Kemudian contoh yang ketiga, bai'ul araya, rakhasa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam istisna'an min bai'i al-muzabanah al-manhiu anhu. Bai'ul araya diberikan rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengecualian min bai'i al-muzabanah. Ada namanya bai'u muzabanah. Ini karena udah terlanjur contohnya seperti ini, wajib dijelaskan ya. Belum pernah dengarnya nih. Hah? Baru kali ini ya? Bai'ul muzabanah itu artinya adalah bai'ut tamar birrutab. Barter antara kurma kering dan kurma basah. Tamar ini adalah kurma kering, rutab adalah kurma basah. Ini hukumnya haram. Enggak boleh. Bai'ul muzabanah hukum asalnya adalah haram. Kemudian ada namanya bai'ul araya. Dikecualikan. Ini boleh. Sama. Bai'u tamar bi rutab. Dengan syarat, ada syaratnya. Dikatakan araya bi syartaini. Ada syaratnya. Yang pertama, duna khamsati ausuk. Harus di bawah 5 ausuk. Apa itu ausuk? Ausuk itu adalah ukuran dari zakat tanaman, zakat buah dan tanaman. Kalau sudah sampai kepada 5 ausuk, itu sudah wajib zakat. Jadi khamsatu ausuk itu sama dengan, di sini ya penjelasannya ya. Sini aja. 1 wasak itu sama dengan 60 sa'. Kemudian sama dengan 1 sa' berapa mud? 4. Berarti 240 mud. Benar kan? Benar enggak ini? Kemudian 5 ausuk sama dengan berapa? 5 kali 60? 300 sa'. 300 kali 4? Nah? 1200 mud. Jadi sebanyak ini. Nah, sebanyak ini. Jadi kalau diliterkan, liter Irak sama dengan ini
1.600 liter Irak tadi. Ritlin bahasa Arabnya ritlin. Liter Irak. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah ada kursnya. Jadi satu harga. Paham nggak ini? Ini agak berat ya? Berat nggak? Lumayan ya? Karena belum pernah belajar. Jadi kalau misalnya antum jual, misalnya ada emas, misalnya anggaplah 100 gram. Itu seharga misalnya berapa juta? Anggaplah 1 gram emas 1 juta ya, 100 juta berarti. 100 juta. Perak misalnya 500 gram. Anggap ya. Anak pun nggak tahu perak berapa harganya sekarang. Misalnya kalau dijual 500 gram, harganya 100 juta juga. Nah, kalau ini antum tukar, kalau dijual, tapi antum tukaran misalnya Fauzi punya 100 gram emas, Randy punya 500 gram perak. Tukaran, hukumnya apa? Haram. Walaupun harganya sama-sama 100 juta. Paham? Kenapa? Karena tidak satu jenis. Karena begitu juga. Jadi syaratnya ini biar nggak haram, ini yang pertama, rutop ini atau tamar ini di bawah 5 ausuk tadi. Jadi di bawah 1.200 mud. Artinya kalau masih 1.000 mud masih boleh. Kemudian syarat yang kedua, dikurskan, disamakan harganya. Jadi kalau rutopnya kalau seandainya dijual misalnya harganya 10 juta, kalau tamarnya dijual juga 10 juta. Paham? Paham sampai sini? Haki paham ya? Insyaallah. Udahlah. Rinaldi paham nggak nih? Jadi disamakan harganya ya. Baru boleh antum tukaran tamar kering, kurma kering dengan kurma basah. Kurma kering dan kurma kering. Tapi itu sama, itu juga sama kalau juta sama juta. Hah? Iya. Sama harga. Iya. Itu pengecualian. Iya, khusus itu aja. Iya, khusus. Ini bai'ul muzabanah ini hukum aslinya apa? Haram. Menjadi boleh dengan 2 syarat. Artinya apa? Kalau misalnya di bawah 5 ausuk, kemudian 1 harga kalau dijual. Paham ya? Tapi kalau misalnya beda harganya berarti kembali ke hukum asal. Kemudian ketika misalnya 5 ausuk, di atas 5 ausuk berarti haram. Paham? Oke, perhatikan masalahnya. Bai'ul araya rakhasa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam istisnaan. Bai' araya ini dirukhsahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diringankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengecualian min bai'il muzabanah al-manhiyu anha, dari namanya jual beli muzabanah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syakka rawi hal rakhasa fi khamsati ausuk aw dunaha. Kemudian perawi hadis tentang bolehnya syarat yang pertama ini, syarat yang ini. Syarat yang pertama ini, perawi hadisnya itu ragu apakah beneran 5 ausuk atau tidak, atau lebih sedikit. Fa akhadha Syafi'iyah wal Hanabilah bisani. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah itu mengambil pendapat yang kedua, dunaha. Jadi perawi itu ragu, perawi hadisnya rawi ragu. Rawinya ragu. Perawi hadis itu ragu apakah 5 ausuk
atau kurang dari ausuk. Kurang dari khamsatu ausuk. Duna itu di bawah. Kemudian mazhab Syafi'i mengambil yang ini. Artinya apa? Boleh menjual bai' araya itu di bawah khamsatu ausuk. Paham? Ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah. Li'anna rukhas la tunatu bisyak. Karena rukhsah itu tidak dikaitkan dengan keraguan. Artinya harus benar-benar dengan yakin. Kalau seandainya diambil dari lebih dari 5, maka hukum jadi jelas itu. Jadi bai'ul muzabanah. Jadi haram. Jadi cari amannya istilahnya. Paham sampai di sini? Oke. Kurma belanja. Oke, belanja. Termasuk kurma tamar dia. Kenapa? Rutop itu masih di pohon dan baru diambil. Kalau udah lebih 1 bulan biasanya udah enggak rutop lagi namanya. Jadi walaupun belenya antum siram pakai air jadi basah ya namanya tetap tamar. Rutop itu yang ada di pohon diambil langsung atau masih seger gitu. Seger ya yang masih baru diambil dari pohon gitu. Kalau yang jarang itu pakai kurf bisa. Itu mazhab yang lain. Kalau mazhab Syafi'i enggak. Pendapat Syekh Utsaimin ana dengar seperti itu. Safar itu dikatakan safar itu tergantung uruf. Kapan dikatakan seorang safar? Uruf. Walaupun kurang dari 83. Jadi makanya kita fokus dulu ke mazhab Syafi'i agar apa? Agar kita tuh lebih mudah mengingatnya. Nanti kalau misalnya antum ambil pendapat ini sekaligus dalam pelajaran ini satu majelis, insya Allah 2 minggu ke depan antum lupa semua. Karena terlalu banyak pendapat yang mana ini. Karena Anda dulu pernah belajar kayak gitu. Dalam satu masalah pendapat Ibnu Taimiyah ada, pendapat Syekh Utsaimin ada, pendapat ulama mutaqaddim Imam Bukhari, Ibnu Jarir juga dimasukkan di situ. Akhirnya bingung, murojaahnya bingung. Pendapat Syekh Utsaimin yang mana ini? Jangan-jangan ketukar dengan pendapat Bukhari gitu. Seperti itu. Jadi biar lebih mudah belajar fikih itu, belajar usul fikih atau qaid fikih, satu pendapat dulu. Jadi bertahap. Step by step. Yang berat kalau misalnya antum langsung tarjih mana pendapat ini itu tingkat atas gitu, berat. Jadi kalau misalnya antum belajar contohnya, belajar yang lain yang di situ banyak pendapat atau banyak angkanya, belajar matematika antum sudah belajar kali-kali, misalnya anak TK antum suruh belajar kali-kali, bagi-bagi kan pusing mereka, tambah-tambah aja belum selesai gimana mau kali-kali, kan terlalu banyak. Jadi pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Kemudian al-qa'idatul 'ashirah. Kaidah yang ke-10. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak boleh dikaitkan dengan maksiat. Tidak boleh digantungkan kepada maksiat. Makna al-qa'idah, arti dari kaidah ini adalah annahu idza tawaqqafa fi'lu rukhsati 'ala syai'in nudhira fihi. Bahwa apabila perbuatan rukhsah itu dilakukan atau tidak, itu dilihat dulu sebabnya. Nudhira fihi, dilihat dulu sebabnya. Fa in kana ta'atihi fi nafsihi haraman imtana'a ma'ahu fi'lu rukhsah wa illa fala. Apabila rukhsah itu adalah di dalam rukhsahnya atau penyebab rukhsahnya itu adalah sesuatu yang haram, maka imtana'a ma'ahu fi'lu rukhsah, maka tidak boleh dilakukan rukhsah. Wa illa fala. Li'anna rukhas taysurun minallah Subhanahu wa ta'ala fala tunasibul 'asi. Karena rukhsah itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak tidak cocok bagi yang maksiat.
contoh sederhananya, kalau di sini misalnya di Mahat, antum bisa ibadah santai, lancar semuanya. Karena anggaplah misalnya bukan di sini lah, anggaplah misalnya satu daerah di sana tuh kerjaannya ibadah, beramal, belajar, pokoknya baik-baik semua. Mungkin ada orang lelah, mungkin satu daerah misalnya satu tempat, mungkin dia capek, bosan belajar siang malam gitu, pengen keluar santai, atau pengen safar misalnya ke Jakarta atau kemana, atau ke luar negeri bahkan misalnya, pengen refreshing lah gitu. Nah, tapi tujuannya adalah untuk pesta pora lah, untuk mabuk-mabukan gitu. Nah, walaupun dia ke luar negeri, tapi tujuannya adalah maksiat. Tujuannya adalah untuk melakukan maksiat. Maka orang seperti ini tidak boleh dia mengqashar salatnya, tidak boleh menjamak salatnya. Kenapa? Rukhsah itu hanya pada orang yang tidak bermaksiat. Seperti itu. Jadi orang bermaksiat itu tetap berlaku hukum mukim. Seperti itu. Itu maksudnya. Dalil dari kaidah ini qauluhu subhanahu wa ta'ala, faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Jadi siapa yang terpaksa dan bukan karena berbuat keji, dia tidak melakukan kejian, wala 'adin, dan dia tidak melampaui batas, fala isma 'alaihi, maka dia tidak berdosa. Jadi misalnya pamaniturro, dalilnya adalah pamaniturro ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Perhatikan, ada syaratnya. Dia tidak berbuat keji, tidak bermaksiat, dan tidak melampaui batas. Jadi orang yang boleh memakan bangkai itu dengan syarat ini, bukan berbuat keji, bukan bermaksiat, dan bukan melampaui batas. Artinya apa? Walaupun ada orang yang mau mati, dia tidak mendapatkan makanan kecuali bangkai, tapi dia karena dia tidak mendapat makanan itu karena ulah sendiri gitu, karena akibat perbuatan sendiri, karena dia misalnya awalnya adalah yang poya-poya, habis uangnya untuk mabuk-mabukan gitu. Artinya apa? Dia kan masuk ke sini melampaui batas, kemudian berbuat keji, misalnya punya uang banyak tapi untuk beli maksiat, untuk beli khamar gitu misalnya. Dia sebelumnya misalnya punya uang banyak tapi habis untuk beli khamar, beli narkoba dan seterusnya. Dia kan menjadi baghin, maksiat, dia bermaksiat di sini. Nah, meskipun sudah habis uangnya, tidak mendapatkan makanan di rumahnya lagi, kecuali misalnya bangkai, maka dia tetap tidak boleh. Artinya ketika dia makan tetap haram hukumnya, maka dia dapat dosa. Paham? Ini khusus ada syaratnya, tidak maksiat dan tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa. Artinya apa? Kalau seandainya dia maksiat, maka dia berdosa. Jadi kalau ini namanya dihilangkan, ini dihilangkan. Kalau dia baghin, pamaniturra, meskipun dia terpaksa, tapi dia maksiat, maka fa isma 'alaihi. Paham? Negatif dihilangkan negatifnya gitu. Jadi positif. Ini pelajaran apa itu? Matematika ya kan? Negatif kali negatif positif. Iya, nggak paham nanti. Oke, perhatikan. Wajhul istidlal, sisi pendalilan. Anal ayata dallat bimantuqiha ala masyru'iyyati tarakhus bi'aklil maitah. Bahwa ayat tersebut, ayat yang tadi, menunjukkan secara konteks ala masyru'iyyati tarakhus, tentang disyariatkannya mengambil rukhsah
bi'aklil maitah, yaitu dengan memakan bangkai. Limaniturra ila dzalik, bagi yang terpaksa untuk memakan bangkai itu. Ma lam yakun baghiyan, dengan syarat tidak melakukan maksiat, kekejian, bari kekejian. Melakukan itu maksudnya tidak maksiat. Au adian, atau tidak melampaui batas. Misalnya dia punya harta ya berlebihan, dibuang-buang, mubadzir. Wa bi mafhumil mukhalafah, mafhum mukhalafahnya adalah, tahu mafhum mukhalafah? Iya, pemahaman sebaliknya. Pemahaman sebaliknya. Annahu law kana kadzalika, bahwa kalau seandainya dia orang yang terpaksa tadi itu bagi kadzalika, maksud di sini kadzalika baghin au adin lam yajuz lahu tarakhus, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah. Paham? Qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala innama ju'ilatir rukhsatu liman lam yakun 'asiyan. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya rukhsah itu dibuat bagi yang tidak melakukan maksiat. Ala tara ila qawlihi ta'ala faman ittarra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Apakah kamu tidak melihat firman Allah taala, siapa yang mendesak atau siapa yang terpaksa tapi dia tidak baghin, tidak melakukan maksiat, wala 'adin, tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa. Wa hadhil qa'idah mukhtalafun fiha. Kaidah ini terdapat perbedaan pendapat. Faqala bihal jumhur minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah khilafan lil hanafiyah. Jadi para ulama sebenarnya tentang kaidah ini berbeda pendapat. Kalau jumhur yaitu malikiyah, syafi'iyah, kebanyakan ulama maksudnya mazhab malikiyah, mazhab syafi'iyah, mazhab hanabilah itu mengambil kaidah ini, memberlakukan kaidah ini. Artinya apa? Bagi siapa yang terpaksa makan bangkai karena dia tidak bermaksiat dan dengan syarat dia tidak bermaksiat dan tidak melampaui batas, maka boleh. Khilafan lil Hanafiyah. Tapi beda dengan pendapat mazhab Hanafiyah. Hanafiyah itu tidak ada syaratnya. Jadi siapa yang terpaksa mau dia maksiat mau enggak, dia dianggap boleh mengambil rukhsah. Min tatbiqatil qa'idah, di antara contoh praktis kaidah ini yang pertama, al-'asi bi safarihi kamra'atin safarat bi ghairi idzni zawjiha. Jadi orang yang bermaksiat pada safarnya, dengan safarnya, bi safari, perhatikan ada kata bi. Al-'asi bi safari, orang yang bermaksiat dengan safarnya, artinya safarnya itu maksiat. Kamra'atin, seperti wanita safarat, bersafar bi ghairi idni zawjiha, tanpa izin oleh suaminya. Tanpa izin suaminya. Yamsahu muddatan muqimin, maka dia ketika dia menggunakan khuf, ketika berwudu pengen mengusap khufnya, maka dia tetap memberlakukan hukum mukim. Jadi dia tidak boleh lebih dari 1 hari 1 malam. Paham ya? Wahia yaumun wa lailah la muddata musafir wahia salasatu ayyam bilayaliha. Jadi walaupun ada seorang wanita safar, seharusnya ketika dia safar itu boleh mengusap khuf itu selama 3 hari 3 malam. Tapi karena dia tidak izin suaminya, karena tidak izin suami, maka dia itu sebagai maksiat. Itu adalah maksiat karena wanita tidak boleh safar tanpa izin suaminya. Maka itu dia tuh bermaksiat, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah safarnya, yaitu mengusap 3 hari 3 malam. Hanya boleh mengusap berapa? 1 hari 1 malam. Oke, kemudian contoh yang kedua, idza safara syakhsun li fi'lil ma'asi allati la yaf'aluha fi makani iqamatihi la khaufan min Allah subhanahu wa ta'ala bal min urfil mujtama' wa 'adatih falaysa lahu tarakhus bi rukhs as-safar kal jam'i wal qasri wal iftar fi Ramadan wa ghairiha. Ya, apabila ada seseorang safar li fi'lil ma'asi, ya itu tadi seperti yang kita contohkan, ada orang bersafar
pergi ke luar negeri misalnya untuk mabuk-mabukan, untuk pesta-pesta, untuk narkoba misalnya. Allati la yaf'aluha fi makani iqamatihi, yang itu tidak dilakukan di tempat tinggalnya. La khaufan minallahi subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal min urfil mujtama' wa 'adatih, bahkan itu adalah termasuk urf mujtama', masyarakat dan kebiasaan masyarakat. Falaisa lahu tarakhus, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah. Bi rukhasis safar, yaitu dengan rukhsah yang ada pada safar. Seperti apa? Menjamak salat, mengqasar, buka pada bulan Ramadan dan selainnya. Kemudian yang ketiga, anna isqatiz zakati fi hulli dzahab fi hukmi rukhsah, kama qala Imam Al-Haramaini. Jadi zakat perhiasan seorang wanita, zakat perhiasan itu tidak ada. Isqatuz zakah, yaitu gugurnya zakat dari perhiasan, itu adalah sebuah rukhsah. Jadi misalnya antum nisab emas itu adalah 85 gram emas. Misalnya antum punya wanita misalnya punya perhiasan emas seberat 100 gram misalnya. 100 gram. Punya kalung 100 gram. Dan ini karena dia menjadikannya perhiasan, selalu memakainya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya gugur zakatnya. Kalau seandainya disimpannya, kalau seandainya sudah cuma disimpannya saja, tidak dipakai untuk perhiasan, misalnya ada emas batangan aja, bukan bentuk kalung, bukan bentuk anting-anting atau seterusnya, maka wajib zakat. Tapi kalau ini huli itu apa artinya? Perhiasan. La zakat. Paham ya? Huli itu perhiasan. Kama qala Imam Al-Haramain, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Haramain, yaitu Imam Juwaini rahimahullah ta'ala. Fa idza kana al-huli muharraman kasiwarin wa khalkhalin li rajulin wajabaz zakatu fih. Jadi apabila perhiasan tersebut haram seperti gelang, khalkhal itu adalah gelang kaki, li rajulin, tapi yang makainya adalah laki-laki, kan haram hukumnya. Kalau ini bagi wanita, imra'ah, jadi hukumnya apa? Mubah. Li rajul haram. Paham ya? Nah, kalau misalnya antum pakai apa namanya tadi katanya pakai gelang segede 100 gram atau pakai gelang kaki 100 gram, maka zakatnya apa? Wajib. Zakatuhu wajibah. Ini zakatuhu ghairu wajib. Paham? Jadi bagi wanita, karena dia boleh pakai perhiasan emas, boleh, maka dia tidak perlu mengeluarkan zakat. Tapi karena laki-laki haram hukumnya memakai emas, maka wajib zakatnya. Karena ini rukhsah, tidak ada wajib, ini adalah rukhsah. Karena ini haram, jadi ghairu rukhsah. Paham perbedaannya? Oke. Kan beda. Bukan perhiasan jadi. Kalau disimpan itu kan beda, bukan perhiasan. Misalnya antum pakai ada kalung, ada gelang misalnya, pakai kemana-mana. Nah itu namanya perhiasan. Tapi kalau walaupun antum beli kalung, tapi untuk disimpan, ya tidak masalah. Tidak masalah. Maksudnya tidak haram, tapi tetap wajib zakat gitu. Tapi kalau wanita, walaupun misalnya kalau misalnya walaupun lebih dari 85 gram, tapi dipakai untuk perhiasan itu tidak wajib zakat. Oke, tambih.
perhatian. Farqun baina safaril ma'siyah kaman safara liyartakiba haraman fassafaru dzatuhu ma'siyah. Jadi ada perbedaan antara safar maksiyah dengan safar fi maksiyah. Udah selesai ditulis ini? Belum? Ada namanya safaru maksiyah. Ada namanya safarun fi maksiyah. Atau terbalik. Al-ma'siyatu fi safar, terbalik. Ini terbalik. Ada namanya al-ma'siyah. Perhatikan. Kalau misalnya ada orang safar tujuannya adalah untuk yang haram, maka itu namanya safar maksiyah. Ghurduhu haram. Kalau ini misalnya antum safar ke luar negeri misalnya mau beli barang impor misalnya. Beli HP banyak-banyak untuk dijual lagi ke Indonesia misalnya. Beli HP Samsung misalnya dari Korea atau dari mana. Nah, ketika antum keluar negeri, ini hukum asalnya boleh. Ini mubah ya. Qurduh mubah. Safarnya itu kan ketika antum pengen berdagang, hukumnya boleh. Safar antum pengen berdagang, misalnya tadi ke Korea, pengen beli Samsung banyak untuk dijual lagi di Indonesia. Nah, ketika sampai antum di Korea, jadi antum di sana lihat lihat orang mabuk-mabukan, antum gabung gitu, antum ikut-ikut mabuk. Itu namanya safar fi maksiyah. Paham ya? Paham perbedaannya? Tapi kalau ini tadi tujuannya memang mau mabuk-mabukan gitu. Tapi tujuan ini qurduhu mubah. Ini yang membedakan. Qurduhu mubah. Qurduhu mubah. Hah? Enggak diniatkan gitu. Tapi kalau ini tujuannya, niatnya memang sudah maksiat. Tapi kalau ini antum sebenarnya cuman mau beli HP aja gitu. Banyak-banyak untuk dijual lagi. Tapi ketika sampai di sana, lihat kondisi Korea agak gimana gitu ya. Menarik perhatian antum. Artinya antum tertarik juga. Paham bedanya? Oke itu. Jadi fassafaru dzatuhu ma'siyah. Ini tadi zatnya adalah ma'siyah. Yang tujuannya haram maka itu namanya safar ma'siyah. Wal ma'siyatu fis safar. Adapun ma'siyah pada safar itu kaman safar li tijaratin, sebagaimana seperti orang yang safar untuk berdagang, au ilaj, atau dia untuk berobat ke luar negeri. Mungkin di Indonesia kurang lengkap alatnya misalnya. Fa'asa fi asna'i safarihi. Kemudian dia berbuat maksiat ketika safar, sampai di Korea misalnya dia maksiat. Fasani yatarakhas dunal awwal. Maka yang ini boleh ngambil rukhsah. Ini boleh rukhsah, lahu rukhsah. Dan ini laisa lahu rukhsah. Laisat lahu rukhsah. Atau lebih sederhana, adamu rukhsah. Adamu rukhsah. Paham ya? Oke. Kemudian terakhir ini, masih sempat nggak ini? Oke. Nah, agak cepat ini ya, biar dapat 3 kaidah kita. Al-qa'idatu al-hadiyata asyar. Al-qa'idatu al-hadiyata asyrata. Kaidah yang 11. Al-kharaju bid-dhaman. Kharaj itu tergantung domannya. Makna al-qaidah, makna dari kaidah ini adalah al-kharaju huwa an-nataju wal-ghullah. Kharaj artinya adalah nataj, penghasilan, wal-ghullah. Ghullah itu artinya adalah keuntungan. Laba, ya benar. Penghasilan dan keuntungan atau laba. Wad-dhamanu huwa ta'widul mali an-natis 'anid darar. Dhaman itu adalah ganti rugi. Ganti rugi harta yang kalau misalnya
terjadi kerusakan atau kerugian. Paham? Misalnya ketika antum beli barang rusak, antum ganti rugi gitu. Seperti itu. Misalnya ada antum beli mobil rusak, kemudian antum pakai rusak, kemudian masuk bengkel, berapa biaya bengkel antum yang ganti rugi. Itu namanya doman, ya benar. Paham ya? Makna dari kaidah ini adalah anna syakhsa al-mustahiqqa lil ghallati wan nataji huwa asy-syakhsu alladhi 'alaihi tahammulu ad-dhaman idza hasala halakun li syai'. Ini sudah ditulis. Jadi bahwa orang yang berhak mengambil keuntungan itu adalah orang yang paling banyak modalnya, itu sederhananya seperti itu. Jadi orang yang paling berhak mengambil keuntungan orang yang siap menanggung resiko. Paham? Jadi asy-syakhsu yang berhak, misalnya anggaplah Umar ya, yang berhak mendapatkan kharaj atau nataj, untung atau ribih, adalah orang yang siap menanggung resiko. Alaihi ad-dhaman. Artinya orang yang siap menanggung resiko. Paham nggak ini? Oke. Jadi makna qaidah tadi adalah yang berhak menerima keuntungan atau laba itu adalah orang yang menanggung resiko, siap menanggung resiko. Idza hasala halakun li syai', apabila terjadi kerusakan pada barang. Fal ghullatu bi muqabilid dhaman. Ghullah atau ribih ini ini sesuai dengan kerugian atau sesuai dengan resikonya. Wal ghunmu bil ghurmi. Nah, ini bahasa sastranya. Al ghunmu bil ghurmi. Sama-sama mim dia. Ini ribih artinya. Ini artinya doman. Paham ya? Jadi untung itu tergantung resikonya. Bid-dhamani, al-kharaju bid-dhamani. Ini namanya al-kharaju bid-dhaman. Ini dalam bahasa Arab nahunya ditinjau dari nahu ini artinya sababiyah. Sababiyah bid-dhaman. Kharaj itu didapatkan karena disebabkan dhaman. Karena kesiapan menanggung kerugian, resiko. Ai annal kharaju mustahaqqun bisababid dhaman. Keuntungan itu didapatkan karena kesiapan mengambil resiko atau kesiapan mengambil rugi. Dalil qaidahnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kharaju bid-dhaman. Ini sebelumnya sudah kita pelajari, ada namanya qaidah mustanbatah, ada qaidah apa satu lagi? Enggak merojah antum ini. Qaidah apa? Qaidah itu terbagi dua modelnya. Satu namanya mustanbatah. Mustanbatah. Satu lagi apa? Mansusah. Ini apa namanya? Mansusah. Mansus, ada nasnya, berbentuk nas. Kalau yang satu lagi berbentuk kaidah, seperti misalnya ar-rukhsah la tunad bil ma'asi itu mustanbatah. Perhatikan. Qala al-Khattabi mengatakan, salah seorang ulama namanya Muhammad Abu Sulaiman, makna qaulihi al-kharaju bid-dhaman, makna dari perkataan al-kharaju bid-dhaman adalah annal mabi'a
idza kana mimma lahu dakhlun wa ghullatun fa inna malikar raqabah alladhi huwa dhamin al-asli yamlikul kharaju bi dhamanil asli. Jadi anggaplah ada barang jualan mobil misalnya, annal mabi'a ada, anggaplah ada mobil atau barang jualan bentuknya mobil, idza kana mimma lahu dakhlun, apabila ada pemasukan atau keuntungan, fa inna malikar raqabah, maka pemilik mobil tersebut, raqabah di sini maksudnya adalah barang, alladhi huwa dhaminul asli, yaitu yang menanggung aslinya atau kerugiannya, yamlikul kharaj, maka dia yang berhak mendapatkan keuntungan. Bidomanil asli, bidoman asli, dengan resiko yang terjadi gitu. Itu maksudnya. Contoh sederhana, contoh yang ada di buku ini misalnya, min tatbiqatil qa'idah, di antara contoh praktis kaidah ini yang pertama, idza ishtara syakhsun sayyaratan wastaghallaha ayyaman thumma dhahara biha 'aibun sabiqun 'ala al-'aqdi falahu haqqu raddiha bil 'aibi wa lahu al-ghullah allati hassalaha wa laysa lil ba'i al-mutalabah biha li'annahu law talifat as-sayyara fi yadi al-mushtari qabla ar-raddi lakana talifahu min malihi. Perhatikan. Anggaplah siapa ya? Umar ya. Umar adalah penjual. Umar al-ba'i. Misalnya Fauzi al-mushtari. Jadi di sini apa dikatakannya? Kalau seandainya ada orang membeli mobil, misalnya Umar membeli mobil, bukan Umar, Fauzi membeli mobil, sayyarah. Kemudian sayyarah ini disewakan. Kemudian dapatlah keuntungan. Misalnya disewakannya selama 1 bulan, setiap hari misalnya 300.000. Kalau sebulan sudah berapa? 9 juta. Ya kan? Dapatlah 9 juta. Dapat Fauzi. Istaghallaha. Istaghallaha artinya adalah mendapat keuntungan. Dari kata ghul tadi. Istaghallaha, dia mendapatkan keuntungan dengan mobil itu. Disewakannya berhari-hari. Tsumma dhahara biha 'aibun sajiq. Kemudian ternyata setelah dicek Fauzi setelah 1 bulan, ternyata dalam mobil ini ada aibnya. Ada yang rusak gitu, tapi nggak fatal misalnya. Mungkin nggak kelihatan, bukan nggak fatal, nggak kelihatan. Mungkin di bawahnya itu, di bawah bagian dekat mesin entah apa yang patah gitu, tapi nggak sampai kelihatan gitu. Kemudian ternyata aib ini adalah namanya aib sabik, sebelum dibeli, aib lama. Artinya apa? Aib ini, kerusakan ini sudah ada sebelum dibeli, sudah ada di tangan Umar. Sudah ada ketika masih di tangan Umar. Kemudian falahu haqqu raddiha. Maka Fauzi berhak mengembalikannya ke Umar. Mobil ini berhak dikembalikan ke Umar. Jadi mobilnya berhak dikembalikan ke Umar. Karena ini adalah aib yang lama. Walahul ghullah allati hassalaha. Kemudian untuk Fauzi keuntungan yang didapatkannya. Kenapa? Walaysa lil ba'i al-mutalabah biha. Jadi bukan penjual. Jadi penjual tidak berhak meminta 9 juta ini, keuntungan ini. Kenapa? Li'annahu law talifatis sayyarah fi yadil mushtari. Kenapa? Karena seandainya mobil ini misal kecelakaan selama di tangan Fauzi, qabla raddi, sebelum Fauzi mengembalikannya ke Umar, lakana talifahu min malihi, maka Fauzi yang ganti rugi. Paham? Jadi selama 1 bulan tadi, anggaplah 1 bulan, dia dapat untung 9 juta. Nah, kalau seandainya dalam bulan ini ada yang rusak,
Maka Fauzi yang ganti rugi, memperbaikinya dari harta Fauzi. Makanya dia yang mendapatkan untung tadi. Paham? Yang kedua, annal mushtariya la yajuzu lahu an yabi'a sil'ata allati ishtaraha illa ba'da qabdiha. Al-mushtari, pembeli, tidak boleh menjual barang yang dibelinya kecuali setelah diterima. Ini kembali jual beli lagi ya. Jadi anggaplah mobil dibeli, sudah transaksi, sudah bayar, Fauzi sudah bayar, tapi mobilnya masih di tangan Umar. Jadi belum diterima, mobilnya belum diterima. Hah? Apa namanya? Nggak tahu itu. Yang jelasnya, ini namanya qablal qabdi, sebelum serah terima, tapi uangnya sudah bayar, sudah transfer, sudah bayar, tapi mobilnya masih di showroom. Misalnya anggaplah Umar punya showroom ya. Nah, tinggal memang sengaja, misalnya Fauzi memang titip dulu misalnya, atau memang nanti ngambilnya gitu, Jadi li'annahu bil qabdi tadkhulu fi dhamanihi. Karena kalau seandainya mobil ini diterima oleh Fauzi, maka kalau seandainya terjadi kerusakan, Fauzi yang menanggung kerusakannya. Walaupun sudah transaksi dengan Fauzi, apabila Umar menjual sebelum diserahkan ke Fauzi, faqad rabiha fi sil'atin, maka dia yang mendapatkan keuntungan. Laisa alaihi dhamanuha law talifat. Maka Umar tidak menanggung apabila rusak kalau seandainya sudah dijual ke orang lain. Wal kharaju ar-ribh yuqabilu ad-dhaman. Ribh itu tergantung kepada kerugian. Keuntungan tergantung kepada kerugian. Wa hadha ma'na nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an ribhi ma lam yutman. Ini adalah makna dari perkataan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keuntungan itu yang belum ditanggung. Jadi mirip-mirip ya dengan yang tadi ya. Mirip-mirip sebenarnya. Tapi agak ribet yang kedua nih. Iya kan? Kemudian yang ketiga terakhir, idza tajara al-ghasib bi an ishtara fi dhimmati wa sallama al-maghzub fal 'aqdu sahih wa taslimu fasid. Ini ada misalnya ghasib ini artinya apa? Perampok. Misalnya dia merampok mobil, sayyarah. Kemudian perampok ini setelah dirampok mobil, dijualnya lagi. Dijual ganti rugi misalnya dengan rumah. Bait misalnya. Rumah. Misalnya siapa perampoknya ini? Haki misalnya merampok mobil orang, kemudian dijualnya ganti rugi ditukar tambah barter dengan takdir, rumah takdir. Gampang. Oke. Kemudian wassallam al-maghzub, kemudian takdir menerima mobil curian tadi. Fal 'aqdu sahih, maka akadnya sahih. Wa taslimu fasid. Adapun taslimnya, penyerahan itu hukumnya fasid. Wa takunul arbah lahu li'annal kharaj bid-daman. Kemudian rumah ini untuk pencuri ini. Tapi ini namanya fasid. Fasid artinya berdosa. Berdosa dia jual belinya. Paham nggak ini? Ini sahih, akadnya sahih. Nah, lakinnahu ya'sam. Ini yang gosip. Dia misalnya mobilnya udah serah terimakan ke takdir misalnya. Nah, rumahnya sudah diterimanya. Paham? Jadi sudah tukaran. Jual beli ini sah. Tapi apa? Dia berdosa. Fasid. Taslim penyerahan itu, tukaran itu, jual belinya fasid namanya. Wa takunul arbah lahu. Kemudian rumah itu tetap jadi perampok tadi. Li'annal kharaj bid-daman, karena kharaj itu tergantung
kerugian. Keuntungan tergantung kerugian. Kenapa? Kalau seandainya rumah itu rusak di tangan perampok itu, dia yang menanggungnya. Atau misalnya kebakaran, dia yang menanggungnya. Misalnya, kalau seandainya rumah ini kebakaran yang sudah diserahkan kepada perampok tadi, kemudian takdir itu tidak boleh lagi memintanya lagi rumahnya. Tidak boleh menuntutnya. Jadi biarkan dia yang menanggung. Gitu. Seperti itu. Jadi gitu juga kalau seandainya rumahnya tidak kebakaran, takdir juga tidak boleh ngambil lagi. Paham? Jadi kalau seandainya rumahnya udah diserahkan ke dia, ternyata kebakaran, dia nggak boleh minta mobil lagi gitu dari takdir. Paham nggak? Dia nggak boleh minta mobil lagi. Rumah antum kebakaran kok. Nggak boleh kembalikan mobil anak katanya. Nggak boleh minta mobil lagi gitu. Seperti itu. Oke. Kita tutup dulu ini, udah 1,5 jam ini kayak. Oke Mas. Kita akhir sebelum udah 1,5 jam ya. Sebelum kita buka tanya jawab ya, sebaiknya kita tutup dulu. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.